kamu kerja Senin sampai Sabtu, terus cowok kamu rebahan dari Senin sampai Minggu. Kamu yang transfer buat bensin motornya, kamu yang bayarin makan, kamu yang traktir ngopi, bahkan kamu juga yang bayar cicilannya. Lucunya dia tetap bisa bilang, aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh cinta banget sama kamu. Nah, kalau ini kedengaran familiar, aku mau nanya satu hal. Yakin dia sayang sama kamu? Atau dia cuma keenakan sama kehidupan yang kamu kasih? Karena ada perbedaan besar antara cowok yang berjuang dengan cowok yang cuma numpang hidup doang. Dan yang paling bahaya, hubungan ini tuh nggak selalu dimulai dari hal yang besar, nggak langsung jutaan, nggak langsung minta kamu yang bayari semuanya. Awalnya sih cuma, sayang pinjam 50.000 dong, sayang isiin bensin dong, nanti aku ganti ya. Lalu tanpa sadar kamu mulai bayari makannya, bensin, kebutuhannya, sampai nongkrongnya, sampai akhirnya kamu itu bukan lagi ceweknya atau istrinya, tapi kamu itu penyokong hidupnya. Hai guys, I'm Henny. Sebelum kita mulai, aku mau lurusin satu hal dulu. Video ini bukan untuk menghina laki-laki yang lagi kesulitan ekonomi. Semua orang bisa aja mengalami masa sulit, entah itu di PHK, usahanya bangkrut, baru lulus kuliah, lagi merintis usaha. Semua itu wajar. Aku itu bukan mau bahas soal ekonominya, tapi sikapnya. Ada cowok yang lagi susah, tapi tiap hari kelihatan dia itu berjuang, nggak nyerah gitu aja sama keadaan. Dan ada juga cowok yang lagi susah malah jadiin pasangan dia itu sebagai tempat bergantungnya dia, tanpa pernah benar-benar mau berusaha untuk berubah. Yang hari ini kita bahas adalah tipe yang kedua. Karena yang jadi masalahnya itu bukan kemiskinan, bukan karena nggak ada duit. Masalahnya itu adalah ketika seorang cowok itu udah terlalu nyaman, terlalu hidup nyaman dengan pengorbanan orang lain, entah itu dari pasangannya atau bantuan dari keluarganya. Dan lebih parahnya, cowok yang kayak gini itu biasanya datang dengan wajah yang meyakinkan. Mereka itu baik, romantis, bikin kamu merasa dicintai. Sampai akhirnya kamu baru sadar udah berapa banyak tenaga, waktu, dan uang yang kamu keluarkan. Satu hal yang perlu aku tekankan lagi sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalau video ini bukan ajakan untuk curigaan berlebihan dengan pasangan kamu yang lagi berusaha, lagi berjuang. Tapi di video ini aku mau bahas gimana caranya kita bisa membedakan cowok yang lagi berusaha demi kamu dengan cowok yang cuma manfaatin kamu doang. Nah, aku mau spill ciri-ciri cowok yang cuma numpang hidup doang. Yang pertama, banyak alasan. Ini ciri yang paling gampang dikenali. Cowok, kalau bener-bener lagi susah tapi mau berjuang, kita bisa ngeliat dari usahanya. Walaupun hasilnya itu belum ada, tapi progresnya itu selalu ada, walaupun kecil. Dia kirim lamaran kerja, belajar skill baru, cari proyek, jualan online, kerjain apapun yang bisa menghasilkan sambil menunggu kesempatan yang lebih baik. Karena cowok yang bertanggung jawab biasanya mikir, yang penting aku gerak, yang penting aku nggak malas-malasan, dan hidup aku nggak boleh gini-gini mulu. Sedangkan cowok yang cuma numpang hidup banyak alasannya. Bilang kalau sekarang itu susah dapat kerjaan karena keadaan ekonomi lagi nggak bagus, nyalahin pemerintah, oh gajinya terlalu kecil, kerjaan ini nggak sesuai passion aku. Selalu aja ada alasan. Dia lebih milih habisin waktunya buat nongkrong, scroll TikTok, rebahan, nonton Netflix semalaman. Ingat, prioritas seseorang itu bisa dilihat dari cara dia menggunakan waktunya, bukan dari apa yang dia ucapkan. Kedua, dikit-dikit pinjam duit, lama-lama jadi ketergantungan. Kalau tadi kita bahas usaha yang belum kelihatan, sekarang kita bahas yang mulai terasa di dompet. Pola ini hampir gak pernah dimulai dari nominal yang gede, biasanya itu dari nominal yang receh-receh dulu, kayak bayarin bensin, bayarin parkir, bayarin kopi. Dan karena kita sayang, kita bantu, kita mikir, ya ini cuma 50.000 doang. Besoknya mungkin dia pinjam duit kamu 100.000, minggu depan kamu traktir makan, bulan depan kamu bayari servis motornya. Lama-lama, kamu mulai terbiasa untuk keluar duit setiap ketemu dia, dan sampai akhirnya kamu mulai sadar, kenapa sih selalu aku? Yang lebih bahayanya ini sebenarnya bukan nominalnya, tapi mentalnya. Mental ngemis.
Coba deh setelah nonton video ini selesai, kamu lihat riwayat transfer kamu, udah berapa banyak uang yang kamu kirim ke dia selama setahun terakhir. Banyak orang yang sadar setelah ngelihat angkanya. Kalau dijumlahin, ditotal-totalin, itu bisa untuk DP motor, bahkan bisa untuk modal usaha. Dan lucunya, kalau kamu bahas soal ini, soal uang ke dia pasti langsung bilang kamu itu pelit, hitung-hitungan. Padahal ini tuh bukan soal hitung-hitungan ya, tapi ini soal tanggung jawab. Apalagi dia seorang laki-laki yang harusnya nanti jadi kepala keluarga. Ketiga, dia mulai merasa berhak hidup dari penghasilan kamu. Nah, kalau pola yang tadi itu dibiarkan, biasanya bakal naik level. Dia nggak lagi sekedar minjam duit doang atau minta kamu bayarin yang receh-receh, tapi dia mulai minta yang lebih besar. Minta dibeliin sepatu, HP baru, minta dibayari cicilan. Yang bikin miris, kadang dia minta tanpa ada rasa sungkan, seolah-olah itu memang tugas kamu. Di titik ini, bantuan yang tadinya kamu kasih karena rasa sayang itu berubah jadi kewajiban. Ada satu hal yang menurut aku penting banget di sini. Kalau ada cowok yang bilang mau jadi suami kamu, kepala keluarga kamu, imam kamu, biasanya tanggung jawabnya itu udah bisa kelihatan dari sebelum nikah. Bukan berarti cewek nggak boleh kerja. Banyak pasangan di luar sana, suami istri sama-sama cari nafkah, dan itu nggak salah. Tapi sebagai cowok yang nantinya bakal jadi kepala keluarga, udah seharusnya kamu itu punya kemauan untuk bekerja, kemauan untuk berusaha, dan juga memikul beban keluarga. Keempat, semua orang salah kecuali dia. Pernah nggak ketemu orang yang setiap kali gagal selalu punya kambing hitam? Nggak naik jabatan salahin bos, bisnis gagal nyalahin partner, nggak punya uang salahin ekonomi negara, nggak dapat kerjaan nyalahin pemerintah. Pokoknya selalu ada orang lain yang disalahkan, tapi dirinya sendiri nggak pernah. Laki-laki yang dewasa biasanya bakal bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang bisa aku perbaiki? Memang gak semua hal bisa kita kendalikan, tapi selalu ada hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita ubah untuk diri kita sendiri. Nah, kalau seseorang terus-menerus menolak untuk introspeksi diri, dia bakal sulit berubah. Karena menurut dia, masalahnya itu bukan di dirinya sendiri, tapi ada pada dunia. Dan selama pola pikir itu masih ada, jangan berharap dia bakal berubah. Karena orang yang gak pernah merasa bersalah, dia pasti ngerasa dia gak perlu memperbaiki dirinya. Kelima, janji doang aksi nol. Ini ciri cowok yang seringkali bisa bikin ceweknya bertahan lama. Karena yang dijualnya itu bukan kenyataan tapi harapan. Nanti aku bakal buka usaha, nanti kita bakal beli rumah yang besar, nanti aku bakal bahagiain kamu, nanti kalau aku sukses aku bakal bla bla bla. Kalimatnya indah po. Cewek mana sih yang gak seneng dengernya? Coba ingat-ingat dulu, udah berapa lama kamu denger kalimat itu? 6 bulan? 1 tahun? 2 tahun? Mungkin 3 tahun? Atau mungkin lebih. Coba tanya lagi ke diri kamu sendiri, apakah dia udah ada perubahan? Apakah udah ada langkah yang nyata? Atau masih berhenti di kata nanti? Oh ya guys, kalau kalian suka konten-konten yang bahas seputar bisnis, self-growth, dan relationship kayak gini, aku baru aja buka channel membership. Di sana bakal ada konten-konten eksklusif yang gak bakal aku upload di publik, akses lebih awal, dan kita bisa ngobrol lebih dekat. Kamu bisa klik join di bawah video ini. Gak wajib kok, tapi support kalian sekecil apapun itu berarti banget buat aku, supaya aku bisa terus bikin konten yang semoga aja bisa jadi manfaat buat banyak orang. Keenam, dia bikin kamu ngerasa bersalah. Nah, ini salah satu bagian yang paling sering gak kita sadari, karena ini tuh bukan soal uang, tapi ini lebih ke permainan emosi. Awalnya kamu ngebantu dia karena kamu sayang, karena kamu peduli, karena kamu juga pengen ngelihat dia itu berhasil. Tapi lama-kelamaan kamu mulai capek, kamu mulai mikir, aku juga butuh, aku juga harus punya tabungan, aku juga harus mikirin masa depan aku. Dan ketika akhirnya kamu mulai menolak permintaan dia, respon dia itu mulai berubah, mulai drama. Berarti kamu gak sayang sama aku lagi. Kamu pasti selingkuh, kamu pasti punya cowok lain. Kamu berubah, kamu itu dulu gak hitung-hitungan sama aku. Aku kira kamu itu bakal selalu ada buat aku. Kalimat-kalimat kayak gini, ini tuh mau bikin kamu itu ngerasa bersalah. Hubungan yang sehat itu gak dibangun dari rasa kehilangan, gak dibangun dari rasa bersalah, dan gak dibangun dari satu orang yang terus-menerus mengorbankan dirinya sedangkan yang lain cuma menerima. Kalau dia benar-benar cinta sama kamu, dia juga
bakal ngerasa bersalah, malah minta maaf ke kamu karena udah membebani kamu, bukan malah bikin kamu itu jadi ngerasa bersalah. Ketujuh, hubungan terasa berat sebelah. Ini tuh tanda terakhir dan sebenarnya ini tuh rangkuman dari tanda-tanda yang sebelumnya aku udah spill. Coba tanya ke diri kamu sendiri, siapa yang paling sering ngalah, siapa yang paling sering keluar duit, siapa yang paling sering cari solusi, siapa yang paling sering mikirin masa depan, siapa yang paling ngerasa takut kalau hubungan ini gagal. Kalau jawabannya itu di kamu, mungkin masalahnya bukan karena kamu nggak sabar, tapi karena memang ada ketidakseimbangan dalam hubungan ini. Hubungan itu seharusnya seperti dua orang yang berjalan, bukan satunya lari dan satunya itu malah digendong. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut aku paling penting, karena banyak orang yang mungkin aja bisa salah paham dengan pembahasan di video ini. Pasti ada yang bilang, berarti cowok memang harus selalu kaya ya? Berarti kalau cowok belum punya duit gak pantas punya pasangan? Bukan itu ya maksudnya, sama sekali bukan. Karena nilai seseorang itu bukan hanya dilihat dari isi rekening doang. Ada banyak cowok yang berjuang dari nol, belum punya banyak duit, belum punya posisi tinggi, masih merintis, tapi ada satu hal yang wajib cowok punya, yaitu tanggung jawab. Mereka mungkin belum bisa kasih yang banyak, tapi setidaknya mereka itu berusaha. Mereka kerasa nggak nyaman kalau selalu orang tuanya yang ngebantu dia, atau bahkan pasangan dia. Mereka pasti cari cara untuk memperbaiki keadaan. Karena cowok itu bakal jadi kepala keluarga, jadi butuh kesiapan untuk bekerja, kesiapan untuk mengambil tanggung jawab, kesiapan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi kepala keluarga itu bukan berarti harus sempurna, bukan berarti harus langsung kaya, tapi harus punya kemauan untuk memikul tanggung jawab. Jadi intinya gini, kalau ada beberapa tanda yang kelihatan di hubungan kamu sekarang, jangan langsung ngecap dia ini itu. Jangan langsung ambil keputusan cuma ngelihat dari satu kejadian. Coba lihat polanya. Apakah dia memang lagi di fase hidup yang berat, tapi juga kelihatan berusaha untuk bangkit, atau justru dia terlalu nyaman hidup bergantungan sama keluarganya, orang tuanya, bahkan kamu. Karena hubungan yang sehat itu bukan tentang gaji siapa yang paling besar, siapa yang paling sering keluar duit. Yang paling penting itu, dua-duanya itu mau sama-sama berjuang, sama-sama bertanggung jawab, sama-sama mau membangun masa depan. Bukan cuma menikmati pengorbanan salah satu pihak aja. Dan buat kamu yang sekarang lagi ngerasa sendirian berjuang dalam hubungan, aku cuma mau bilang satu hal, mencintai pasangan itu nggak salah, membantu pasangan itu nggak salah, tapi jangan sampai kamu mengorbankan diri kamu sendiri demi menyelamatkan orang lain. Karena pasangan hidup itu seharusnya jadi teman seperjuangan, teman bertumbuh bareng, berkembang bareng, saling menguatkan, saling meringankan beban, bukan malah bikin satu pihak terus memikul semuanya sendirian. Nah, dari ketujuh tanda ini, menurut kalian mana nih yang paling sering terjadi? Atau mungkin kalian punya pengalaman yang mirip? Cerita dong di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan buat kalian yang pengen ngobrol lebih dekat, dapetin konten-konten eksklusif dari aku, jangan lupa join membership channel ini ya. Thank you guys sudah nonton sampai akhir. See you in the next video. Bye-bye!